syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada terhingga, yang senantiasa terus menerus sampai dengan saat ini, detik ini, berikan karunia nikmat-Nya yang tiada terhingga. Di antara nikmat itu tentu dimudahkannya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua juga Allah mudahkan kita untuk duduk dalam majelis ilmu dengan fadilah keutamaan yang tiada terhingga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bahasan tentang as-sirah nabawiyah sampai dengan setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan logika-logika, provokasi-provokasi yang dilakukan oleh utusan dari orang-orang kafir Quraisy saat ingin mendeportasi kaum muslimin dari Habasyah, yakni negosiator dari kafir Quraisy waktu itu adalah Amr bin As, tetapi kemudian berhasil dipatahkan oleh kaum muslimin, wabil khusus dengan juru bicaranya Ja'far bin Abi Thalib. Dan karenanya kemudian putusan dari Raja Najasyi di Habasyah menegaskan agar orang-orang kafir Quraisy pulang, membawa kembali seluruh hadiah-hadiahnya dan mempersilahkan kepada kaum muslimin untuk hidup tenang di negeri beliau, sebagaimana yang awal sekali disampaikan oleh Nabi bahwa beliau adalah raja yang adil, yang tidak ada seorang pun yang terdolimi atasnya. Masya Allah wa tabarakallah. Menjamaah sekalian rahimakumullah, tentu keberhasilan kaum muslimin untuk menjadikan orang-orang yang hijrah ke Habasyah menjadi tenang dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya, melaksanakan agamanya, dan tentu juga tersiarnya ajaran Islam secara internasional. Yang demikian itu menjadikan orang-orang kafir Quraisy menjadi lebih murka lagi, lebih meriang lagi. Kenapa? Karena ditekan di Mekah, namun kemudian justru Islam semakin berkembang dari sisi tingkatan internasionalnya. Dengan kondisi yang demikian, maka permusuhan yang dirancang oleh orang-orang kafir Quraisy harus dirubah cara di dalam memusuhinya. Maka yang dilakukan yang terbesar setelah kemudian mereka gagal memulangkan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, para pemuka kafir Quraisy memutuskan untuk melakukan boikot, bukan saja kepada kaum muslimin namun sekaligus kepada para pembelanya, wabil khusus dari Bani Hashim, sehingga seluruh Bani Hashim dilakukan boikot kepada mereka. Dan boikot utamanya adalah boikot tidak boleh ada hubungan sosial dan ekonomi, gak boleh ada jual beli, kemudian gak boleh ada hubungan pernikahan dan seterusnya. Dan itu kemudian ditulis kesepakatan oleh para suku-suku yang ada dari seluruh kaum Quraisy non Bani Hashim, dan tulisan piagam tersebut kemudian dicantolkan, ditaruh di dalam Ka'bah sebagai bentuk legitimasi. Ya, kalau sekarang dijadikan RUU lah Bapak Ibu sekalian jamaah. Ini kan lagi yang baru-baru ini ada RUU penanggulangan kekerasan seksual misalnya. Ini sebagai bentuk bahwa secara fitrah ashabul batil, para pendukung kebatilan itu mereka tidak akan rela hatta tattabi'a millatahum, sampai orang-orang beriman itu yang enggak salah apa-apa terhadap mereka itu kembali kepada ajaran agama mereka, keluar dari ajaran Islam dan kembali kepada ajaran mereka. Padahal dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat itu mengajak dialogis, mengajak untuk bisa berpikir dengan jernih, dan tidak ada paksaan, ajakan untuk mengikuti ajaran Islam tersebut. Namun sekali lagi fitrahnya ternyata para pendukung kebatilan itu akan selalu memusuhi sampai akhir zaman. Hanya nanti mereka akan mengukur kekuatan mereka masing-masing saja. Seberapa kuat sebelum ada hijrah ke Habasyah misalnya, maka orang-orang kafir Quraisy melarangnya, memusuhinya itu dengan fisik. Ada beberapa yang dibunuh, ada beberapa yang disiksa dan seterusnya. Namun semakin berkembang, permusuhan-permusuhan secara fisik ini masih ada, namun berkurang menjadi permusuhan secara pemikiran. Yang dikatakanlah Rasulullah itu tukang sihir, tukang syair. Begitu kemudian dialog
dengan para ahli syair, ternyata para ahli syair takluk dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga tokoh-tokoh maestro dari para ahli syairnya justru ketika dialog akhirnya mereka marah masuk Islam. Maka bingung orang-orang kafir Quraisy, akhirnya disebut saja apa? Tukang sihir. Ternyata bukan tukang sihir, disebut lagi gila dan sebagainya. Jadi perang pemikiran yang mereka lakukan. Nah, tentu karena mereka orang-orang kafir Quraisy masih memiliki kekuatan politik dan kekuasaan, maka tentu dua kekuatan utama ini yang kemudian dipakai oleh mereka untuk menghancurkan atau melarang ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan memboikotnya. Maka setelah kemudian piagam tersebut ditulis, digantungkan di dalam Ka'bah sebagai bentuk legitimasi, berarti sudah mendapatkan persetujuan, mungkin kalau sekarang ya mayoritas anggota dewan, sehingga RUU-nya sudah digedok menjadi undang-undang, digantungkan di dalam Ka'bah. Berlakulah kemudian seluruh Bani Hashim ini, mereka termasuk yang diboikot oleh seluruh suku-suku Quraisy, kecuali Abu Lahab menyatakan keluar dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ikut yang memboikot, dan beberapa orang seperti Abu Lahab juga ada, 1-2. Tetapi mayoritasnya termasuk Abu Thalib sendiri, walaupun beliau tidak beriman dengan ajaran Nabi, tetapi beliaulah selama ini menjadi pendukung dakwah yang karenanya orang-orang kafir Quraisy enggan dan segan untuk memusuhi Rasulullah SAW dengan permusuhan yang luar biasa sepanjang masih ada Abu Thalib. Dan dalam bab ini tentu Abu Thalib ikut juga yang diboikot tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10, 3 tahun diboikot. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti itulah kejadiannya kalau kita gambarkan. Masya Allah, na'udzubillah wal'iyadzubillah, kaum muslimin hanya karena mereka ingin beriman kepada Allah, tidak memusuhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka juga dengan sukarela, tidak memaksa ketika mengajak untuk ajaran Islam dan seterusnya. Namun para ashabul batil, para pendukung kebatilan itulah yang kemudian kebangetan, yang benar-benar anti kebinekaan. Yang radikal itu mereka memusuhi kepada Islam secara radikal. Boikot yang luar biasa itu kalau kita gambarkan dari salah satu riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau berkisah, ketika saat ini ada 7 sahabat saya, itu ada yang menjadi gubernur dan sebagainya, maka saya ingat pada 3 tahun atau tahun-tahun di saat kami diboikot, pernah suatu malam salah seorang dari kami buang air kecil. Bapak Ibu jamaah, kalau buang air kecil di pasir bunyinya gimana Pak? Tentu relatif tidak berbunyi ya. Tetapi ketika waktu itu ada yang buang air, bunyinya agak kenceng, kricik begitu. Wah, ini berarti ada something, ada sesuatu. Setelah selesai kemudian dilihat, ternyata ada kulit unta yang kering. Maka dibersihkan, disamak dan seterusnya, hingga kemudian dijadikan bahan makanan. Saking apanya? 3 tahun diboikot, tidak boleh ada hubungan jual beli sama sekali. Kalau ada orang-orang suku-suku tertentu yang mau berjual beli dengan orang-orang Bani Hashim yang diboikot, itu semuanya kemudian dilarang atau setidaknya diborong oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan begitu seterusnya, walaupun tentu ada 1-2 tokoh, 1-2 orang yang punya jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan yang tinggi, itu sembunyi-sembunyi untuk kemudian mengirimkan bahan makanan kepada sebagian dari ya secukupnya yang bisa dibawa untuk membantu mereka. Tibalah sampai ketika di tahun ke-10 itu mulailah ada beberapa orang yang sudah tidak tega lagi, sudah tidak kuat lagi kalau diam. Mereka para tokoh, sebagian dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih punya jiwa kemanusiaan, mereka kemudian satu dengan yang lainnya mencoba berdiskusi dan berkomunikasi. Ternyata ada di antara mereka yang juga sepaham. Dimulailah dialog itu, misalnya diinisiasi oleh di antara pemukanya adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Kemudian Hisham ini menemui yang namanya Zuhair bin Abi Umayyah. Ibu beliau itu adalah Atikah binti Abdul Muthalib. Setelah 2 orang ini bersepakat, sungguh saya juga tidak setuju, sama dengan Anda. Maka yuk kita cari lagi orang. Maka menemuilah keduanya ini kepada Mut'im bin Adi.
seorang tokoh Quraisy besar juga yang sangat berpengaruh dan ternyata sepaham dengan dua orang ini. Kemudian menemui lagi, ya, berkumpul di beberapa sirah ada beberapa pemuda dan beberapa pemuka yang tersebut diantaranya 5 orang, ya. Yang keempat adalah Zam'ah bin Aswad, kemudian juga Abul Bakhtari bin Hisham. Nah, 5 orang inilah yang kemudian melakukan upaya agar bisa disuarakan kepada para tokoh-tokoh Quraisy di majelisnya mereka. Setelah mereka tawaf, kemudian duduk bersama dengan para tokoh-tokoh Quraisy. Disepakati oleh kelimanya ini, kemudian Zuhair yang berbicara terlebih dahulu. Tegakah kalian kalau dari keturunan, sahabat, saudara, bahkan sesuku kita sama-sama Quraisy, hakikatnya dari Bani Hashim, mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, kemudian bahkan bisa jadi kelaparan yang luar biasa sampai bisa jadi musnah atau meninggal. Sementara kalian bisa makan-makan dengan enak dan seterusnya, bisa tidur dengan nyenyak. Maka di situ ada Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mau ngomong, maka kemudian disela oleh yang berikutnya, oleh Hisham, kemudian juga oleh Mut'im bin Adi. Walaupun kemudian Abu Jahal mengatakan kalian adalah sudah bersekongkol ini. Namun tokoh-tokoh ini kemudian menggugah di antara tokoh-tokoh yang lain, hingga akhirnya setidaknya tokoh-tokoh yang lain tidak menyela atau kemudian tidak membantah apa yang dikatakan oleh 5 tokoh ini. Hanya Abu Jahal saja, namun kemudian tentu Abu Jahal diam, karena tokoh-tokoh ini ya hampir setara lah kedudukan ketokohannya dengan Abu Jahal. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara yang duduk itu ternyata ada agak jauh begitu, ada Abu Thalib. Maka Abu Thalib kemudian menyapa dan menyeru, saya diberitahu oleh keponakanku Muhammad bahwa Allah telah mengirimkan pasukannya untuk merobek piagam yang kalian tulis, yang kalian gantungkan di dalam Ka'bah. Kalau yang dikatakan oleh Muhammad ini benar, maka kalian harus mengakhiri boikot yang kalian lakukan. Kalau salah, sudah nggak apa-apa, saya akan serahkan Muhammad kepada kalian, terserah. Apakah mau kalian singkirkan atau bagaimana, terserah kalian. Baik, beberapa tokoh kemudian, oh ini adil. Maka bersama-sama 5 tokoh yang sudah mau merobek-robek piagam tersebut, dan juga para tokoh yang lain bersama dengan Abu Thalib akhirnya melihat, dan benar jemaah sekalian rahimakumullah, karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan, walaupun tentu 3 tahun diboikot luar biasa besar, luar biasa mengerikan, luar biasa menderita. Namun inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, pada Rasulullah SAW, hingga akhirnya ternyata benar sudah dimakan oleh rayap yang menyisakan lafaz bismikallahum, menyisakan lafaz Allah saja. Yang dengan itu akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya diinisiasi oleh 5 tokoh yang kita sebutkan tadi, bersama-sama datang ke penampungan di Sa'ib Abu Thalib, orang-orang Bani Hashim yang diboikot tersebut, untuk kemudian diajak kembali ke rumah mereka masing-masing. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah permusuhan demi permusuhan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, pada hakikatnya telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, dan tentunya juga pelajaran bagi kita bahwa ja'al haq zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kalau kebenaran yang hakiki itu ditegakkan telah datang, pasti kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, karena hakikat fitrahnya kebatilan itu dia akan hancur dengan sendirinya. Ketika apa? Syaratnya ketika kebenaran atau al-haq itu dipegang oleh ashabul haq, ahli kebaikannya, orang-orang yang sudah paham, yang yakin, mereka komitmen dengan kebenaran, maka zahaqal batil, kebatilan itu pasti akan kalah. Walaupun tentu ada sunnatullahnya, dan itu bagian dari ujian yang sekaligus akan memilih orang-orang yang senantiasa komitmen dalam kebaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, namun Masya Allah wa tabarakallah, ketika kondisi sudah lumayan kondusif di tahun ke-10 itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menguji lagi kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa di tahun itu Abu Thalib, pamannya yang selama ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pendukung dari dakwah beliau, walaupun tidak sampai masuk Islam, namun
adanya Abu Thalib itu menjadikan permusuhan kepada Rasulullah, pribadi Rasulullah relatif ringan paling tidaknya, tidak ada yang berat. Begitu kemudian tahun tersebut Allah SWT memanggil Abu Thalib wafat, dan 2 bulan kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha juga wafat, maka tahun itu Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa, dan karenanya kemudian disebut dengan Amul Huzni. Jemaah sekalian rahimakumullah, permusuhan orang-orang kafir Quraisy menjadi lebih dahsyat lagi dalam berbagai sisinya. Bahkan yang sebelumnya sudah reda, tidak relatif berkurang permusuhan terhadap secara fisiknya, kemudian bertambah lagi. Dan karenanya kemudian Rasulullah SAW melanjutkan misi dakwahnya. Nampaknya Mekah sudah mentok untuk bisa didakwai. Karenanya Rasulullah mencari wilayah lain hingga kemudian ke Taif, yang insya Allah kita akan bahas lebih detail pada pertemuan kita selanjutnya. Dan karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang luar biasa berharga dari peristiwa ini adalah betapa sesungguhnya Islam ini datang untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang merdeka, merdeka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merdeka dalam melaksanakan amal-amal soleh kepada sesamanya. Dan di dalam perjalanan melaksanakan seluruh amal soleh tersebut pastinya ada ujian dan cobaan. Di antara ujian dan cobaan itu adalah permusuhan oleh ahli kebatilan. Dan karenanya kalau kemudian sekarang kita dalam perjalanan untuk menjadi orang-orang yang ingin senantiasa beramal soleh, ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, itu adalah bagian dari sunnatullah yang juga menjadi pelajaran berharga dari kajian sirah nabawiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan sampai akhir hayat, kita tetap istiqomah untuk melaksanakan kebenaran dalam iman dan amal solih, serta akhir hayatnya nanti dalam kondisi husnul khotimah. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.